Mana sih Bante dengan jujurnya Bante ya, manfaat atau faedah percikan itu loh, kepretan itu loh Bante. Bahkan ada Bante yang terkenal dengan kepretannya gitu. Jadi kalau ada orang yang konsultasi ke salah seorang Bante itu maunya dikepret gitu. Itu pertanyaan saya yang pertama Bante ya. Nah, terus selanjutnya gini Bante, berbicara masalah mental, saya berkaitan erat dengan sebuah pertanyaan yang datang dari anak-anak. Karena saya memang senang sekali sama anak-anak Bante. Anak-anak itu nanya begini, Bu, apakah Bante-Bante itu bisa memasukkan jin ke dalam botol? Lalu saya bilang, loh kamu tahu dari mana? Itu di La TV ada acara pemburu hantu. Saya belum pernah lihat Bante. Jadi terus terang, saya penasaran juga. Jadi saya nonton hari Rabu kemarin. Ya, ternyata ada anak yang mengalami keterbelakangan mental karena dimasukin jin katanya. Lalu banyak kan tuh penakluk-penakluk jin ya dari agama lain. Oh, saya ngerti, anak ini nanya, apakah dalam agama Buddha itu Bante-Bante bisa menaklukkan jin? Dia bilang begitu. Jadi seolah-olah anak itu tuh ya menganggap mungkin di agama lain tuh lebih hebat. Jin aja bisa dimasukkan ke dalam botol gitu loh. Jadi saya bingung juga jawabnya Bante ya. Jadi sejauh mana nih kalau misalnya Bante-Bante bisa menolong misalnya orang yang keterbelakangan mental dengan gimana ya, dengan ilmu mungkin yang Bante bisa barangkali gitu. Itu aja barangkali Bante, makasih. Saya menjawab dulu langsung. Ini pertanyaan menarik. Maaf. Ibu Aisyah Riani, pendekatan Buddhis berbeda. Masyarakat selalu melihat makhluk halus, jin itu jahat, dan itu sudah ditanamkan sejak anak-anak. Sejak anak-anak sudah diajari untuk membenci setan, membenci jin. Dia sudah dicarikan musuh permanen sampai mati. Seorang Buddhis akan menjawab begini, anak-anak, kalau kamu punya perilaku baik, kalau kamu punya ucapan baik, hatimu baik, anak yang manis, jin tidak akan berani kepada kamu. Itulah the way of thinking Buddhis. Bukan menggunakan doa, menggunakan jimat, menggunakan medali untuk mengusir. Dan para biku dianggap sebagai pengusir setan. Tetapi tanamkan perilaku yang baik, hati yang baik, ucapan yang manis. Kalau kamu menjadi anak yang baik, setan yang galak sekalipun akan menjadi baik. Dan itu mudah sekali menanamkan pengertian itu pada anak-anak. Sehingga pada saat dia menghadapi hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyulitkan dia akan ingat, saya harus menghadapi dengan pikiran yang baik, perilaku yang baik. Itu kan sebetulnya kata lain dari meta. Kalau Anda bisa menggunakan itikat baik, memancarkan meta, mengembangkan meta, maka tidak ada gangguan dari luar. Mengapa Bante? Karena mental Anda sehat. Kalau mental Anda sehat, tidak ada dari luar yang bisa mengganggu Anda. Hanya kepada anak-anak kita mengatakan, kalau kamu punya perilaku baik, ucapan baik, hati yang baik, menjadi anak yang manis dengan sungguh-sungguh, jin pun tidak akan berani pada Anda. Apalagi berani pada Bante-Bante yang punya perilaku, punya praktek yang sungguh-sungguh. Ya. Sudah tentu Bante yang brengsek juga ada. Ya. Tentu dia jin-jin tidak akan berani. Cara kita menjawab itu bukan dengan ya atau tidak, tapi dengan mendidik anak-anak kita. Dengan meta, dengan cinta kasih.
tentang pemercikan air. Sangga kita sudah membuat keputusan, wanti-wanti, para biku, jangan lagi menggunakan kalimat kepret. Tidak baik. Tapi percik, memercikan air. Siapa yang mau memercikan air hari ini? Para biku tidak boleh mengatakan, siapa yang mau ngepret hari ini? Air itu bukan sembarang air. Sebelum memercik air kita membaca parita, mengingat Buddha Dhamma Sangha, mengingat sifat-sifat luhur Buddha Dhamma Sangha secara verbal maupun dalam pikiran, dan memberikan air. Ada manfaatnya? Ya. Tapi manfaat itu tidak akan mampu membebaskan Anda dari penderitaan. Manfaat itu manfaat psikologis sementara. Kalau Anda tidak berusaha melatih diri, tidak berusaha untuk menjaga diri, tidak berusaha untuk latihan melepas, mempunyai perilaku yang baik, meditasi, Anda tidak akan mendapat manfaat yang lebih permanen. Percikan air ada manfaat sementara. Secara psikologis, percikan air ada manfaat, yes. Tetapi the truth dalam kesunyataan tidak. Orang minta-minta pada Kuan Im, pada Buddha, pada segala macam. Menurut kami, apa ada manfaatnya, Bante? Ya, secara psikologis. Membuat orang tenang, membuat orang tentram. Tapi secara filosofis, dalam kesunyataan, dalam kebenaran akhir, minta-minta tidak akan membawa segala-galanya. Jadi kalau ada orang sembahyang dengan minta-minta, saya toleran. Meskipun agama Buddha tidak mengajarkan. Itu berguna kok. Tapi gunanya itu hanya psikologis, kejiwaan. Tidak akan mengangkat dia untuk menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih maju. Dia harus berjuang. Selain punya skill, selain ulet, selain tekun, selain bersemangat, selain hemat, juga harus belajar melepas. Belajar mengendalikan dirinya. Dan belajar meditasi. Meditasi sangat penting, tetapi bukan satu-satunya. Kalau hanya meditasi yang dianjurkan terus saja, nanti siapa yang membantu mitra siswa? Oh, dana itu kebaikan yang kecil. Lebih besar itu sila, paling tinggi itu meditasi. Hanya meditasi. Siapa yang kirim makanan ke Wihara Sunter tiap pagi? Biku-biku bisa lepas jubah semua nanti. Berdana perlu, sangat perlu. Tapi juga tidak hanya berdana, jaga perilaku. Tidak hanya berdana dan jaga perilaku, berusahalah meditasi. Meditasi sangat perlu, tapi meditasi juga harus dilandasi dengan perilaku yang baik. Harus dimulai dengan berdana. Dengan dana, dengan sila, dengan meditasi, maka wisdom akan berkembang. Wisdom hasil dari praktek, bukan wisdom hasil dari seminar. Anda malam ini hadir mendengar uraian saya, masuk akal, masuk akal, masuk akal. Mendengar kasetnya, masuk akal, masuk akal, masuk akal. Kerennya kan itu hanya wacana, toh. Perbincangan. Apakah wacana ini bisa mengubah mental Anda? Tidak sepenuhnya. Harus ada latihan. Mengapa harus ada latihan? Ya, kemelekatan dan kekotoran batin itu, karat itu terlalu tebal. Tidak akan hilang hanya dengan mendengarkan uraian, hanya dengan wacana. Paling-paling dengarkan uraian saya tidur. Seperti itu, Bapak yang dari Muntilan itu. Ya, dapat wisdom, ya. Tapi wisdom dari mendengar, wisdom dari berpikir. Dia hanya membantu sedikit. Kita perlu wisdom dari praktek. Praktek melepas, praktek memberi, praktek care pada orang lain. Praktek menolong, praktek menjaga diri, praktek meditasi. Itulah jalan. Terima kasih.
Terima kasih atas waktunya Bante. Saya Noni, mungkin Bante masih ingat. Iya, Saya lama di Jogja dulu di Widyasena. Oh iya, iya, iya. Dan saya tadi, mungkin ini bukan pertanyaan tapi pernyataan ya Bante, Iya, karena iya. saya teringat dengan pernyataan dari Mr. Po soal artikel Bante di Buddha Caku, karena saya dulu juga sangat tertarik dengan yang saya baca di majalah Buddha Caku, dan itulah salah satu hal yang mendorong saya datang ke Jogja untuk kuliah. Dan Noni ini dari Kalimantan. iya benar Bante. Wih, senang sekali ya. Berarti tepat gitu ya. Ya, dan saya datang Dia ke itu kuliah di Jogja hanya untuk melihat Panyawaru. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk yang mulia. Iya, luar biasa. ya, saya Iya. datang untuk berjumpa Bante, dan salah satu yang membuat saya tertarik adalah pernyataan Bante bahwa Iya. agama Buddha itu seperti rakit. Kita tidak akan bisa sampai ke seberang kalau kita tidak menggunakan rakit itu. Dan itu saya alami dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa dari Kalimantan ke Jogja, saya bisa kuliah, saya bisa belajar, saya bisa jadi seorang apoteker itu karena berkali-kali saya menggunakan rakit yang diperkenalkan oleh Bante Panya. Dan saya rasa Dhamma itu benar-benar luar biasa, dan mungkin saya pikir apa yang Bante Panya sampaikan tadi malam dan sekarang itu seperti membuat saya sendiri sadar, dan mungkin semoga semua orang di sini bisa merasakan bahwa saya ngerasa seperti kita sebenarnya adalah bibit di tanah yang mungkin gersang. Bibit itu belum bisa tumbuh, tapi kemudian Bante Panya dengan damanya telah memberikan air dan pupuk yang membuat bibit itu bertunas. Tapi tunas itu belum tentu akan jadi pohon yang kuat, tergantung kita sendiri sejauh mana kita punya motivasi untuk menyiraminya dengan kebajikan, dan mungkin dengan jadi donatur tetap mitra siswa salah satunya, atau kita mau memupuknya dengan keluhuran, dengan bermeditasi dan sebagainya. Jadi mungkin ini sekaligus himbauan pada kita semua bahwa kita punya bibit yang bertunas dengan hadir di sini malam ini. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk membuat how this seed become a strong tree dengan kebajikan-kebajikan yang kita miliki, dan semoga kita semua berikrar untuk selalu melakukan kebajikan sepanjang hidup kita. Terima kasih Bante. Iya, terima kasih. Saya akan menjawab. Jawaban saya singkat. Terima kasih, contohlah dia. Dia datang ke Jogja untuk belajar Dhamma lebih dekat, tapi dia juga lulus apoteker. Dan kemudian dia bekerja di Jakarta ini. Semoga menjadi contoh yang baik bagi yang lain, dan marilah kita terus berjuang. Mari kita terus berjuang semasa kita masih mampu berjuang untuk diri sendiri, dan juga supaya kita punya mental yang sehat, mari kita juga jangan lupa memperhatikan orang lain.